Ya. A few moments later. Mulai aktif di Nanate Muhammadiyah sedang cari kemudian sampai seterusnya aktif di bidang Nanate Muhammadiyah kemudian sekarang berada di Muhammadiyah. Siapa tokoh atau figur Muhammadiyah yang paling berpengaruh dalam perjalanan ini? Yang dari mana? Yang dari lokal apa yang dari mana? Bebas Pak, kayak tokoh teladan gitu yang Bapak kampuni. Sebenarnya saya banyak dulu waktu kecil itu sering mengikuti pengajiannya, tapi belum tahu kalau itu Muhammadiyah ya. Di televisi itu pengajiannya Pak R itu dulu saya sempat mengikuti Pak R Rahmanuddin ya kalian. Iya, yang pengajian dulu di televisi. Saya masih sempat ikut tuh pengajiannya. Kemudian ya kalau makin ke sini ya pengajian yang dari apa namanya pimpinan pusat saya sering malam Selasa juga saya sering ikuti di Mualim ini tuh. Nilai-nilai apa dari Muhammadiyah yang paling melekat dalam diri Bapak hingga tadi? Saya yang pertama dari Muhammadiyah suka tentang ibadah di Muhammadiyah itu apa namanya ya sesuai dengan yang sunnah. Cowoknya mana lagi? Kemudian yang kedua Cowoknya mana? amal yang Cowoknya mana? dibangun itu nyata ya, bermanfaat bagi jamaah ya kan. Seperti yang sekarang ini ada kegiatan nyata yang sangat baik. Amanah atau jabatan apa saja yang pernah Bapak emban dalam persyarikatan Muhammadiyah? Yang pertama dulu saya waktu masih muda itu pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Sedang Sari, ketua pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Sedang Sari. Terus kemudian yang beberapa waktu saya tinggalkan karena saya di luar kota posisinya. Kemudian balik ke sini sudah masuk di pimpinan ranting Muhammadiyah. Nah, sekarang berada di pimpinan cabang Muhammadiyah, wakil ketua bidang kader MPKSD gitu ya sekarang namanya. Ya, MPKSD. Program atau gerakan apa yang paling berkesan dan dianggap paling penting selama Bapak berkiprah? Kalau di cabang kita menangani yang namanya Baitul Arqam untuk level pimpinan cabang maupun pimpinan ranting. Jadi supaya apa namanya pengetahuan Muhammadiyah itu kembali apa namanya ya meningkat gitu ya untuk seluruh pimpinan, karena kan basis pendidikan terutama Muhammadiyah dari pimpinan itu kan nggak sama. Nah, kita adakan Baitul Arqam supaya apa? Supaya ya tambah wawasan tentang Muhammadiyah dan sebagainya. Bagaimana strategi Bapak dalam menggerakkan anggota dan masyarakat agar aktif dalam kegiatan masyarakat? Nah, yang pertama kita galakkan melalui pengajian seperti ini ya. Pengajian seperti ini kita rutinkan dan kita cari pembicara-pembicara yang memang itu menarik bagi jamaah ya kan. Kemudian juga dalam kegiatan pengajian seperti ini kita berikan ada apa yang mereka bisa bawa pulang, ada sayuran gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada majelis ekonomi juga menampilkan berbagai produk dari masing-masing jamaah gitu yang dimiliki. Nah, itu akhirnya jamaah itu tertarik gitu ya kan, tertarik untuk bisa datang ke pengajian akad pagi seperti ini. Tantangan terbesar Bapak dalam mengelola organisasi Muhammadiyah di tingkat yang Bapak jalani? Pertama
aktif semua itu ya kan. Ada yang aktif, ada yang ya setengah aktif, ada bahkan yang pasif itu tantangan kami ya Bang gitu ya kan. Bahkan program-program yang sudah kita susun dengan baik itu karena keaktifan masing-masing pimpinan itu juga tidak sama, akhirnya juga berjalannya ya masih seadanya gitu. Ada program yang bagus, bisa berjalan dengan baik, ada program yang bahkan tidak jadi bisa berjalan dengan tantangan-tantangannya. Pengalaman dakwah apa yang paling membahagiakan selama berbuat? Kita dulu sebelum di kader itu kan di majelis MPKS gitu ya, kita undang untuk sunatan massal gitu ya kan, dan ternyata itu sangat menarik. Waktu di awal-awal dulu sunatan massal itu anak-anak bisa datang hampir 50 ya kan. Nah, itu kan satu bentuk apa namanya ya pendekatan kita yang itu juga menjadikan satu kebanggaan di ya bahwa kita punya program yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Apakah pernah mengalami penolakan atau tantangan berat dalam dakwah? Bagaimana cara Bapak menghadapinya? Penolakan kebetulan di wilayah kita ini itu kalau yang namanya penolakan hampir belum pernah ya, tetapi mungkin hanya ya tidak apa namanya mungkin tidak respect gitu ya, biasa saja. Tetapi kalau sampai penolakan kita belum pernah terjadi lah. Cuman memang kita masuknya ke sana itu tidak begitu ya, jadi semata-mata bahwa kita membawa nama Muhammadiyah misalnya ke jamaah, kita pelan-pelan masuk ke sana, kemudian baru lama-lama ya kita bawa misi apa organisasi seperti apa. Tapi pada saat awal masuk ya memang yang namanya penolakan itu hampir tidak ada gitu ya. Ya cuman yang namanya Muhammadiyah kan orang mungkin ada yang senang, ada yang tidak, tapi kalau sampai terjadi penolakan kayaknya tidak ada lah. Menurut Bapak, tantangan dakwah Muhammadiyah saat ini berbeda atau sama dengan masa lalu? Ya kalau khusus di Minggir tentu berbeda ya, walaupun mungkin secara nasional juga beda, tapi saya melihatnya khusus di Minggir saja. Kalau di Minggir ini tantangannya yang dulu itu kan banyak gerakan pemufakatan itu ya kan, banyak sekali di Minggir itu ya. Sampai kita punya yang namanya Museum Mualaf. Nah sekarang tantangannya adalah membina jamaah yang memang sudah apa ya namanya akidahnya sudah sama dengan kita. Kalau dulu memang banyak tantangan kristenisasi, tapi sekarang itu sudah nggak begitu masif ya. Nah, sekarang kita tinggal memperbaiki kualitas keislaman, kualitas wawasan dan sebagainya. Apa pandangan Bapak tentang peran perempuan Aisyah dalam dakwah dan pembangunan masyarakat? Saya kira kalau perempuan itu memang di mana-mana sekarang ya menjadi apa, boleh dibilang ujung tombak dakwah itu perempuan lebih mengena gitu ya kan. Nah, di basis ibu-ibu itu apalagi mereka lebih mengena ya, diajak oleh apa namanya Aisyah itu masuk ke jaringan ibu-ibu gitu ya. Bahkan jamaah saat ini pun lebih banyak yang ada di ibu-ibu juga ya. Jadi mereka mungkin malah lebih bisa apa ya fleksibel masuk melalui jamaah ke ibu-ibu itu. Bagaimana Muhammadiyah seharusnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media sosial? Kalau dengan teknologi saya kira memang itu sangat perlu ya. Di PCM kita juga memang kita juga sebenarnya punya media sosial, punya website, punya apa namanya akun atau channel YouTube juga itu ya untuk menggerakkan dakwah kita itu. Itu memang kita miliki juga itu. Apa pesan Bapak kepada mahasiswa Muhammadiyah agar tetap istiqomah dalam berorganisasi dan berdakwah? Yang namanya berorganisasi itu adalah salah satu cara mendidik
mental kita, mendidik wawasan kita. Dengan berorganisasi kan kita suatu saat ya yang namanya mahasiswa itu diharapkan jadi pimpinan gitu ya kan, baik di manapun juga gitu ya kan. Nah, saya kira di organisasi itu menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan apa ya, kepemimpinan kita ya, belajar kepemimpinan mulai dari tingkat yang kecil kemudian nanti menjadi besar, dan setelah selesai menjadi mahasiswa kan tentu orang kepingin gitu ya kan. Nah, kita punya dasar di sana berorganisasi itu. Jadi selain untuk kepentingan diri sendiri juga nanti untuk kepentingan banyak orang tentu. Menurut Bapak, kontribusi apa yang paling dibutuhkan dari generasi muda Muhammadiyah saat ini? Nah, yang pertama tentu peran untuk kesinambungan gitu ya, kepemimpinan. Jadi generasi muda kita itu diharapkan ya tentu menjadi estafet untuk pemimpin-pemimpin kita ya kan? Jadi tidak berhenti semata-mata yang namanya mahasiswa Muhammadiyah itu nanti begitu lulus Muhammadiyahnya hilang gitu ya. Tetapi ya begitu lulus dari mahasiswa kemudian apa namanya melanjutkan ke jenjang yang bekerja, nah, tetap di sana Muhammadiyahnya jangan sampai hilang gitu ya kan. Nah, bahkan berkhidmatnya lebih gitu ya kan. Nah, itu untuk harapan kami pada anak-anak muda. Terakhir Bapak, harapan apa yang Bapak titipkan untuk masa depan Muhammadiyah dan Aisyah? Ya, kalau untuk masa depan Pesan lah Pak, kayak pesan gitu. Tentu kami berharap bahwa Muhammadiyah dan Aisyah ini menjadi apa ya, salah satu pilar di negara kita yang tetap menjadi penopang untuk kemajuan. Kan Muhammadiyah itu punya tagline-nya apa? Nah, Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah itu benar-benar bisa membawa kemajuan terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Ya, itu. Bapak, itu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Terima kasih kembali. Kami Semoga sukses. ya, Amin, Pak. amin, Pak. Terima kasih ya Bapak. Ya, terima kasih kembali. Pamit undur Ya, diri Pak. terima kasih. Ya.